dengan NIM 22132590. Remik Regular 1 Kelas A dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Perika Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri atas kata muskulo yang artinya otot, skeletal yang artinya tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh atau ilmu biologis. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh atau ilmu osteologi. Sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Di sini ada bagian-bagian sistem muskuloskeletal. Pembagian A, tulang. Tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat, hampir 50% air, dan bagian padat. Selebihnya terdiri dari bahan mineral, terutama kalsium kurang lebih 67%, dan bahan seluler 33%. Struktur tulang. Dilihat dari bentuknya, tulang dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, tulang panjang. Tulang panjang ditemukan di ekstremitas. Yang kedua, tulang pendek. Tulang pendek terdapat di pergelangan kaki dan tangan. Yang ketiga, tulang pipi. Tulang pipi pada tengkorak dan iga. Yang keempat, tulang irregular atau bentuk yang tidak beraturan pada vertebrata, tulang-tulang wajah dan rahang. Bagian tulang panjang. Ujung dari tulang panjang dikenal sebagai epifisi yang berbatasan dengan metafisis. Metafisis merupakan bagian di mana tulang tumbuh memanjang secara longitudinal. Bagian tengah tulang dikenal sebagai diafisis yang terbentuk silindris. Vaskularisasi total aliran darah sekitar 200 sampai 400 cc per menit. Setiap tulang memiliki arteri menyuplai darah yang membagi nutrien masuk di dekat pertengahan tulang, kemudian bercabang ke atas bawah menjadi pembuluh-pembuluh mikroskopis. Bagian B, kartilago atau tulang rawan. Tulang rawan terdiri dari serat-serat yang diletakkan pada gelatin kuat, tetapi fleksibel dan tidak bervaskuler sel-sel tulang rawan yang disebut kontroblas mengeluarkan matriks yang disebut kondrin. Bagian C, ligamen. Ligamen adalah suatu susunan serabut yang terdiri dari jaringan ikat. Keadaannya kenal dan fleksibel. Ligamen menghubungkan tulang dengan tulang lain dan mempertahankan stabilitas. Contoh, di bagian lutut meliputi ligamen patella, pergelangan tangan ligamen dorsal, radiokorpal, ligamen kolateral, ligamen palmar radiokalpar. Yang bagian D, fascia. Fascia adalah suatu permukaan jaringan penyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit sebagai fasial superficial atau pembungkus tebal, jaringan penyambung fibros yang membungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Fungsi utama sebagai pembungkus, pelekat, serta pemisahan antara otot-otot serta organ-organ internal. Fasial terletak mulai dari tendon, ligamen, dan organ. Yang bagian E, bursae. Bursa adalah kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tempat di mana digunakan atas bagian yang bergerak, misalnya antara tulang dan kulit, tulang dan tendon, atau otot-otot. Bursae dibatasi membran sinovial dan mengandung cairan sinovial. Fungsi sebagai bantalan di antara tulang dan tendon agar tulang, sendi, dan otot tidak bergesekan satu sama lain saat bergerak. Yang bagian F, tendon. Tendon adalah ikatan jaringan fibros yang padat merupakan ujung dari otot yang menempel pada tulang. Fungsi tendon yaitu
membantu memungkinkan pergerakan tubuh yang bebas dan fleksibel seperti berlari, melompat, berjalan, mengangkat, menari, dan kegiatan fisik lainnya yang dapat dilakukan tendon. Sekian dan terima kasih.